Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib, azan ya Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Fikih Sunnah, masih membahas hal-hal yang berkaitan dengan najis. Sekarang kita akan memasuki pembahasan hal yuktabaru dam minan najasat. Apakah darah termasuk najis atau tidak? Perlu dipahami, darah ini terbagi empat. Ya, darah terbagi empat. Yang pertama, damul haidi, darah haid. Yang kedua, damul insani, darah manusia. Yang ketiga, damul hayawani makulil lahmi, darah binatang yang biasa dimakan dagingnya. Yang keempat, damul hayawan layu kalu lahmuhu, darah binatang yang tidak dimakan dagingnya. Nah, yang pertama adalah damul haid, wahwa najsun bittifaqil ulama, wa qad taqaddam dalil ala najasatihi. Kalau masalah darah haid, para ulama telah sepakat tentang najisnya. Dalil-dalilnya sudah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana kalau damul insan, darah manusia? Yang dimaksud darah manusia itu umpamanya Iwan, kita luka, ya, kita luka, kemudian banyak lagi sholat, kemudian keluar darah. Atau mungkin kita bisul, lagi sholat bisulnya pecah. Nah, bagaimana kedudukan darah manusia? Wahwa muhtalafun fi, masalah darah manusia ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Kemudian, jadi kalau menurut pendapat sebagian para ulama bahwa darah manusia ini adalah najis. Ya, najis. Sedangkan menurut sebagian lagi, darah manusia ini tidak najis. Para ulama yang berpendapat bahwa darah manusia ini najis, walaisa indahum hujjatun illa annahu muharramun binasil Quran. Para ulama yang punya pendapat bahwa darah manusia itu najis, mereka tidak punya hujah, tidak punya dalil selain karena darah itu diharamkan berdasarkan ketentuan Al-Quran. Seperti dalam surat Al-An'am ayat yang ke-145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma hinzirin fa innahu ridsun. Katakan, tidak aku dapati dalam sesuatu yang diwahyukan kepadaku yang diharamkan bagi orang yang ingin memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya itu adalah kotor. Nah, di sini ada daman masfuhan, darah. Jadi mereka kalau darah itu haram berarti najis, karena mereka mengambil kaidahnya kullu haramin najsun, setiap perkara yang haram itu adalah najis. Nah, tetapi iwan fillah, kalau kita ya kaji, kita teliti bahwa pendapat yang kuat
darah itu tidak najis. Ya, darah manusia ini tidak najis. Apa alasannya? Ada 4 alasan. Ini harus punya alasan, karena al-kalamu bila dalil mardud. Bicara tanpa dalil tertolak. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa ya yang kuat, yang rajih bahwa darah manusia ini tidak najis? Alasannya apa? Tadi dikatakan ada 4. Alasan pertama, annal asla fil asya'a at-taharah hatta yakuma dalil ala najasah. Asal dalam segala sesuatu adalah suci sampai ada dalil yang menunjukkan najisnya. Ulang ya. Jadi asal dalam segala sesuatu adalah suci. Ya, sampai harus ada dalil yang menunjukkan najis. Wala na'lamu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi ghusli dam ghairu damil haid. Ma kasrati ma yusibul insan min juruhin wa nahwiha. Falau kana damu najsan la bayyanahu sallallahu alaihi wasallam li du'ail hajati ila dalik. Kami tidak mengetahui bahwa Nabi SAW pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk mencuci darah selain dari darah haid. Maka surati ma yusibul insan min juruhin wa nawiha. Padahal di zaman Nabi banyak sekali ya orang-orang yang mereka terkena luka ataupun yang sejenisnya. Banyak sekali. Nah, walau kana dam najsan, seandainya darah itu adalah najis, la bayanahu sallallahu. Niscaya Nabi harus menjelaskannya. Kenapa? Karena sangat membutuhkan untuk penjelasan. Ini satu. Alasan kedua, anal muslimina ma zalu yusalluna fi jarahatihim. Kaum muslimin ya dari zaman Nabi dan seterusnya, mereka ya selalu melaksanakan sholat walaupun ya di dalam diri mereka banyak luka-luka. Wa qad yasilu minhum ad-damul kasir. Terkadang ketika mereka ya sedang sholat kemudian keluarlah darah dari luka-luka mereka. Ya, keluar darah dari luka-luka mereka. Ternyata walam yarid anhu sallallahu al-amra bi ghusli. Tidak ada satu pun dalil bahwa Nabi pernah menyuruh ya banyak sahabat untuk mencucinya. Walam yarid anahum kanu yataharrazuna anhu taharrujan syadidan. Dan tidak ada sahabat yang menjaga dirinya dengan penjagaan yang banyak, yang kuat dari keluarnya darah. Sehingga Al-Hasan mengatakan mazalal muslimuna yusalluna fi jarahatihim. Jadi kaum muslimin pada saat itu mereka senantiasa sholat dalam keadaan luka-luka. Ya, dalam keadaan luka mereka tetap masih sholat. Begitu juga wa fi hadis as-sahabi al-ansari alladhi qama yusalli fil lail. Begitu juga ya di dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari bahwa kan sahabat Ansor ya dia yang sedang sholat malam. Dia sholat malam. Nah, ketika sahabat Ansor ini sholat malam, paramahu al-musyrik bisahbin, lalu dia dipanah oleh orang musyrik. Ya, dipanah. Bahwa doahu ya panazahu. Kemudian nah si sahabat Ansor ini begitu dia dipanah, panahnya dicabut, kemudian dia letakkan. Hatta ramahu bisalasati ashumin, sampai sahabat Ansor ini dipanah 3 kali. Ya, dipanah 3 kali oleh orang musyrik ini. Tapi summa raka'a wa sajada wa madha fi salatihi wa huwa yamuju daman. Tapi sahabat Ansor yang dipanah sampai 3 kali panah ini, dia tetap melanjutkan sholatnya sekalipun darahnya berlumuran. Nah, kalau darah itu najis, tentu sahabat Ansor ini harus berhenti sholatnya. Ternyata sahabat Ansor melanjutkan sholatnya. Sehingga qala Al-Albani rahimahullah, sehingga Syekh Albani rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa huwa fi hukmil marfu li'annahu yustab'adu 'adatan ala yutalli an-nabiy sallallahu ala dalik. Kata Syekh Albani ya, jadi sahabat Ansor yang sholat kemudian dipanah oleh orang musyrik sampai 3 kali panah gitu kan, dipanah.
Nah, kata beliau, ini adalah sehukum dengan marfu. Artinya, pasti Nabi SAW adalah tahu kejadian ini. Ya, tahu. Kenapa? Kalau kana dam al-kasir nakidun la bayana sallallahu alaihi wasallam. Li'anna takhirul bayan an waqtil hajat la yajuz. Tentu Nabi harus menjelaskan bahwa darah itu adalah najis dan membatalkan wudu. Ya, pada saat itu harus menjelaskan. Kenapa? Li'anna tahirul bayan an waqtil hajat la yajuz. Karena ya, menunda penjelasan dari waktu yang sangat dibutuhkan itu tidak boleh. Paham ya? Jadi kalau pada saat itu sahabat sangat membutuhkan penjelasan. Nah, karena pada saat itu sahabat sangat membutuhkan penjelasan, tidak boleh penjelasan tersebut ditunda oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ibadillah ya. Sampai sekarang, kalau umat ini, kalau jamaah ini banyak sangat membutuhkan penjelasan, tidak boleh penjelasan itu adalah ditunda. Ya, kama huwa maklum. Dan upamanya ya, wa allafadin anan wasalam ya hafiya dalik alaih. Seandainya, upamanya ya, seandainya Nabi tidak tahu nih kasus ini. Ya, seandainya Nabi tidak tahu kasus sahabat Ansor yang dipanah oleh orang musyrik tadi, maka kata saya, "Fa ma huwa bi'afin 'ala Allah alladzi la tafa 'alaihi khafiyatun fil ardi wala fis sama." Kalau Nabi tidak tahu, tapi Allah pasti tahu. Kenapa? Karena tidak ada yang sembunyi bagi Allah, baik apa yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Semuanya diketahui oleh Allah. Nah, karena Allah pasti tahu kejadian itu, kalau memang darah najis, tentu Allah bakal menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang menjelaskan bahwa ya darah itu adalah najis. Ternyata gak ada. Ini dalil. Kemudian juga ya, dalam hadis terbunuhnya Umar bin Khattab ya radhiyallahu an, shalla ya Umar wajaruhu yas'abu daman. Nah, Umar bin Khattab ketika beliau sedang imamin salat subuh, kemudian Umar ditusuk ya, ditikam oleh si Abu Lu'lu sampai ya darahnya luar biasa, tapi Umar masih sempat melanjutkan salatnya padahal darah berlumuran. Tapi karena pengeluaran darahnya terlalu banyak, akhirnya Umar tidak bisa melanjutkannya. Ya, akhirnya Umar menarik Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan menjadi imam. Nah, di sini ikhwan, kalau darah itu adalah najis, kenapa Umar masih melanjutkan sholatnya? Ya, ini masih dalil kedua ikhwan. Ya, alasan kedua. Alasan ketiga, hadis Aisyah radhiyallahu anha fi kisati mauti Sa'ad bin Mu'adz. Nah, yang menunjukkan darah manusia ini adalah tidak najis, ketiganya hadis dari Aisyah, yaitu dalam kisah ya wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Qalat, Aisyah berkata, lama usiba Sa'ad bin Mu'adz yaumal Khandaq ramahu rajulun fil akhal. Nah, ibatillah ya. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini ketika perang Khandaq, beliau adalah pelipisannya terkena panah. Ya, pelipisannya terkena panah. Paduri balau salam khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib. Nah, kemudian ya Nabi SAW membuatkan kemah atau kita tenda ya, tenda di dalam masjid. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini ketika beliau terluka ya tidak di rumahnya, tapi ditempatkan di masjid dan sengaja dibikinkan tenda di masjid itu. Tujuannya apa? Supaya orang-orang mudah untuk menjenguknya. Nah, fabainama huwa dzatu lailatin intafajara kalmuhu pasaladam min jurihi hatta dahola khobaan ila janbihi. Nah, pada suatu malam lukanya ya Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pecah sampai akhirnya mengalirlah darah. Sampai darah dari lukanya Sa'ad sampai mengalir ke tenda yang ada di sebelahnya. Ini berarti apa, Pak? Banyak ini darah ini sampai mengalir ke tenda sebelahnya. Lalu orang-orang yang berada di tenda sebelahnya, ya ahlal hoba, ma hadal ladzi yatina min kibalikum. Hei yang punya tenda, apa yang kalian kirim ke kami ini, gitu ya?
karena gak ada lampu pada saat itu. Tiba-tiba basah gitu kan ke tenda yang sebelahnya. Panadoru, hanya mereka melihatnya. Faida Sa'ad qadin fajara kalmuhu wadam lahu ya hadul pamata. Ternyata lukanya Sa'ad itu pecah, ya, sehingga keluar darah yang cukup banyak. Akhirnya Sa'ad pun meninggal dunia. Nah, dari sini watillah walam yarid ya ada salam amara bisabil ma'i alaihi la siyaman huwa fil masjid kama amara bisabi ala baulil a'rabi. Tidak ada satupun dalil ketika Sa'ad bin Mu'adz tadi keluar darah, lalu Nabi menyuruh sahabat untuk menyiram darah Sa'ad tersebut. Terutama padahal ini jelas-jelas di masjid. Beda dengan ketika orang Arab atau orang Badu yang kencing di masjid. Ketika orang Arab datang ke masjid lalu kencing, Nabi memerintahkan supaya air kencingnya disiram. Ya, berarti itu adalah najis. Tapi ketika darah ya Sa'ad bin Mu'adz ini sampai mengalir di masjid ini, tidak ada satupun dalil bahwa Nabi pada saat itu menyuruh sahabat untuk menyiram darahnya, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Ini menunjukkan berarti ya darah manusia ini tidaklah najis. Ini alasan ketiga. Alasan keempat, Ibn Rusyah lama dzakara ikhtilafal ulama fi damis samak. Dzakara anna sabab fi ikhtilafihim huwa ikhtilafuhum fi maitatihi. Wa man ja'ala maitatahu dahilah tahta umumi tahrim ja'ala dammahu kadzalik. Wa man akhraja maitatahu akhraja dammahu qiyasan 'alal maitah. Nah, kemudian ya Ibnu Rus rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan perbedaan ulama tentang darah ikan, ya, tentang darah ikan, apakah darah ikan ini najis atau tidak? Nah, yang menjadikan sebab, ya, yang menjadikan sebab perbedaan para ulama mengenai darah ikan karena perbedaan para ulama mengenai bangkai ikan. Ulama yang mengatakan bahwa bangkai ikan itu adalah haram, otomatis berpendapat darahnya juga adalah najis. Tapi para ulama yang berpendapat bahwa bangkai ikan itu adalah suci, otomatis berarti darahnya juga suci. Nah, sedangkan bangkai manusia, seluruh ulama sepakat bahwa bangkai manusia itu suci, tidak najis, Pak, bangkai manusia. Nah, karena para ulama sepakat, ya, bangkai manusia ini adalah tidak najis, berarti darahnya pun tidak najis, gitu, ya, darahnya pun tidak najis. Inilah iwatilah. Jadi pendapat yang kuat, ya, bahwa darah manusia ini tidaklah najis. Jadi kalau umpamanya kita sedang sholat, kita punya luka keluar, ya, pecah, dan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini alasannya. Ini kalau darah manusia. Sekarang damul hayawan makulilami. Nah, sekarang bagaimana kalau darah hewan yang dimakan dagingnya? Ya, contohnya apanya, kita kurban, motong kambing, motong sapi, kemudian mungkin dia darahnya nyiprat, ya, ke pakaian kita ataupun ke tubuh kita. Nah, apakah boleh kita sholat gitu aja, sedangkan di tubuh kita atau di pakaian kita ada darah sapi atau darah kambing? Nah, di sini iwatilah, ini juga sama. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya darah binatang yang biasa dimakan dagingnya. Justru, ya, ada dalil yang memperkuat tidak najisnya, ya, darah binatang yang dimakan dagingnya. Apa dasarnya? Satu, hadis Ibnu Mas'ud. Ya, kalau dia berkata, kada Nabi SAW yusalli indal bait wa Abu Jahlin wa ashabuhu lahu julusun. Nabi SAW pernah sholat, ya, di dekat Baitullah, dekat Ka'bah. Sedangkan si Abu Jahal dan kawan-kawannya, ya, mereka sedang duduk-duduk. Nah, ketika Abu Jahal dan kawan-kawannya sedang duduk-duduk dan mereka melihat Nabi sedang sholat di dekat Ka'bah,
qala ba'duhum li ba'din, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, ayyukum yaqumu ila jajur alipulan, siapa di antara kalian yang mau mendatangi ontaknya keluarga si Fulan? Untuk apa? Nah, kemudian datang ke sana, kemudian payamilu ila farsyiha wa damiha wa salaha, kemudian nanti ambil kainnya itu penuhi dengan kotoran onta, darah onta, dan tai onta. Nah, setelah itu bawa ke sini. Nanti ketika Muhammad sedang sujud, ya kita selempangkan itu ke pundaknya Muhammad. Ini kata mereka, ya, si Abu Jahal dan kawan-kawannya. Akhirnya iwan fillah, ya, hanya apa? Pab'asah asqab, hanya orang yang paling celaka di antara mereka mau, saya yang mau, gitu ya. Akhirnya dia pergi, ya, menuju onta yang sudah disepakati oleh mereka. Kemudian falamma sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'ahu baina katifai wa sabata nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidan fadhahaku. Akhirnya ketika Nabi sallallahu sedang sujud, itu ya kain yang sudah dilumuri kotoran onta, darah onta, kemudian diselendangkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah SAW diselendangi, ya, selendang yang dipenuhi dengan kotoran onta dan darah onta, Nabi SAW tetap melanjutkan sholatnya, ya, melanjutkan sholatnya. Fadhahaku, maka si Abu Jahal dan kawan-kawan tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Mereka, ya, sangat senang sekali melihat Rasul sholat diselempang dengan selempang yang dipenuhi dengan kotoran onta dan darah onta. Masya Allah, ini jahatnya si Abu Jahal ini. Nah, falau kana damul jajur najsan, kalau darah onta ini najis, la alqa Nabi sallam saubah, niscaya Nabi tentu bakal membuang selempang yang diselempangkan di pundaknya, atau Nabi mesti harus berhenti sholatnya. Paham ya? Ternyata Nabi masih melanjutkannya, dan selempangnya tidak dilepas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga waqad soha, dalil kedua, Ana bin Mas'ud radhiyallahu an shalla wa ala batnihi farsun wa damun jajur naharraha wa lam yatawadda. Begitu juga Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu an, beliau sholat sedangkan di perut dan di perutnya itu ada kotoran dan darah onta, ya, setelah beliau menyembelih hewan kurban. Ya, jadi Ibnu Mas'ud itu menyembelih hewan kurban. Nah, kemudian, ya, kotoran onta sama darah ontanya itu ada di perutnya. Kemudian, nah, itu tidak dicuci dulu oleh Ibnu Mas'ud itu, tapi beliau sholat. Ya, beliau sholat. Nah, sekali lagi, kalau darah onta itu adalah najis, kenapa Ibnu Mas'ud sholat padahal di perutnya ada kotoran onta dan ada darah onta? Nah, di sini bukan hanya onta saja. Onta itu adalah jenis binatang yang biasa dimakan dagingnya. Berarti ya, semua darah hewan yang biasa dimakan dagingnya, maka darahnya tidak najis. Ya, darah ayam, bebek, pokoknya yang biasa dimakan. Kemudian yang keempat tadi, darah hewan yang tidak dimakan dagingnya. Nah, ini udah jelas kemarin kan, daging hewan yang tidak dimakan dagingnya adalah haram, ya, haram. Nah, maka ini adalah, ya, ini adalah najis. Ya, darahnya otomatis adalah najis. Kalau darah binatang yang tidak dimakan dagingnya, banyak kita membunuh anjing banyak ya. Nah, anjing kemudian darahnya mungkin nyiprat atau, ya, kucing, ini kan tidak biasa dimakan dagingnya. Nah, itu adalah cuci. Ya, cuci. Tapi ini jarang sekali. Ini yang paling penting kita pahami adalah yaitu darah yang biasa dimakan dagingnya. Kadang-kadang kan kalau kita musim kurban terutama kan, ya, apalagi kalau pas kurbannya jatuhnya hari Jumat kan, ya, nah, kita mau sholat Jumat mungkin ya nggak begitu bersih gitu kan, nah itu nggak apa-apa, ya. Nah, ini mengenai darah, ya, mengenai darah. Nyamuk, kalau nyamuk kan darah kita itu mah, ya, darah manusia. Kalau nyamuk gak gigit manusia, gak ada darahnya itu mah. Oh, gak apa-apa, kan darah manusia.
saja. Kecuali kalau nyamuknya habis gigit anjing gitu kan ya. Nah ini terus ke kita, nah itu lain. Nah kalau darah manusia gak apa-apa tadi kan, begitu. Ya la baksa, tidak apa-apa. Ya itu. Kemudian halqai al-adami najsun, apakah muntah termasuk najis? Nah ya, tidak saya jelaskan secara ini kan, karena waktunya juga terbatas. Iwafillah, yang jelas bahwa muntah pun adalah tidak najis. Ya, karena tidak ada dalil ya yang menunjukkan bahwa muntah itu adalah najis. Cuma kan kotor aja. Ya. Nah, coba di sini adalah disunahkan kalau kita muntah itu adalah berwudu, tapi tidak membatalkan wudu dan tidak najis. Nah, kemudian sekarang adalah mahukmul ifrozat allati tahruju min farjil mar'ah. Bagaimana ya hukum cairan yang berada di kemaluan wanita? Cairan ini ya. Nah, ini terbagi dua, cuma saya simpulnya aja biar cepat ini ya. Kesimpulannya begini, iwan fillah. Ya, mengenai mengenai cairan ya, cairan begini kesimpulannya saja. Waladi yatarajahu indi at-tafsil. Jadi yang roji adalah tafsil. Maksud tafsirnya gimana? Begini, fa in kanat hadhil ifrozat tahruju minal mar'a inda mula'ibati zawj aw iradatil jima' wa nahwihi khasa fahada huwal madi. Wa qad arafta annahu najsun yajibu ghusluhu wa annahu nakidun lil wudu. Nah, kalau kemaluan cairan yang keluar dari kemaluan wanita ini, nah kalau cairan itu keluarnya ya, keluarnya iwafillah inda mulaibati zawj, ketika dia sedang bercumbu dengan suaminya, ya, sedang bercumbu dengan suaminya, au iradatul zina, atau cairan itu keluar ketika dia mau bersetubuh, maka ya cairan itu yang namanya madi. Ya, madi. Nah, otomatis kita sudah sebutkan sebelumnya, madi berarti najis. Ya, najis. Wa amma idza kanat hadhil ifrozat tahruju min farjil mar'ah fi ghalibil awqat. Adapun kalau ya cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu ya pada waktu-waktu biasanya, banyak ya, biasanya tajdadu asna al-hamal, biasanya cairan itu semakin banyak ketika wanita sedang hamil. Ya, jadi kalau sedang hamil itu suka banyak cairan. Atau wa inda balil majhud, atau ketika dia kerja keras, ya, awil masil kasir, atau dia jalan jauh banyak ya, dia jalan jauh olahraga atau apa. Nah, itu biasanya suka keluar cairan. Nah, cairan yang keluar pada saat itu adalah suci. Ya, suci karena sudah biasa ya, wanita-wanita itu suka keluar cairan-cairan seperti itu. Ternyata tidak ada satupun dalil bahwa Nabi pernah menyuruh para wanita saat itu harus mencuci pakaiannya atau celananya, tidak ada. Ya, oke, betul ya. Nah, sekarang kita memasuki bagaimana cara mensucikan najis. Nah ya, cara mensucikan najis. Yang pertama, iwan fillah, tathirus saub min damil haid. Yang pertama, bagaimana cara mensucikan pakaian yang terkena darah haid. Ya, nah cara mensucikannya, ya pertama adalah ya mengeriknya, yang kedua mengucek-uceknya pakai air dikit, lalu dikucek-kucek, lalu disiram dengan air. Ya, ini cara mensucikan darah haid. Sebagaimana Nabi SAW ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi SAW, lalu kan kata si perempuan itu, ya Rasulullah, ihdana yusibu sawbaha min damil haid, kaifa tasna? Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang pakaiannya terkena darah haid, apa yang harus dia lakukan? Lalu kata Nabi, tahuttuhu summa takrusuhu bil mai summa tandahu summa tusalifi. Yang pertama Nabi apa? Yang pertama ya kamu mengeriknya, lalu mengucek-uceknya ya dengan air, lalu menyiramnya, lalu pakailah pakaian itu untuk sholat. Nah ini Pak ya, jelas ya, jelas. Kemudian
kedua, tathiru saub min baulin rodi. Cara mensucikan pakaian ya dari air kencing ya anak yang masih menyusu. Nah, iwan fillah, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, yuksalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil gulam. Kalau air kencing anak perempuan adalah dicuci, tapi kalau air kencing anak laki-laki cukup dicipratan saja. Ya, tapi ini adalah ya anak yang belum makan kecuali ASI dan umurnya belum lebih dari 2 tahun. Jadi kalau baru setahun tapi sudah dikasih regal, nah itu mah tetap ya sama dengan orang dewasa. Ya, sama dengan orang dewasa. Ini belum dikasih makanan kecuali ASI saja. Nah, maka kalau ya air kencing perempuan tetap harus dicuci. Sama dengan orang dewasa. Tapi kalau air kencing anak laki-laki atau bayi laki-laki cukup dengan dicipratan saja. Ini kedua. Yang ketiga, tathiru saub minal madi. Bagaimana kalau pakaian kita, celana kita terkena madi? Mazi itu kemarin sudah disebutkan ya. Nah, iwafillah, karena madi ini adalah sudah biasa ya keluar, terutama ketika bercumbu dengan istri dan lain-lain. Nah, maka ini adalah sangat ringan karena najisnya termasuk najis mukhafafah. Jadi tidak perlu dicuci kalau celana kita terkena madi. Tapi kata Nabi, yakfika anta huda kafan min ma'in fatandahu bi saubak haitsu tara anahu qad asaba minhu. Jadi kalau celana kita terkena madi itu cukup kamu yang mengambil secinduk air ya, kemudian cipretin dan kamu benar-benar melihat bahwa air tersebut mengenai madi yang ada di celana tersebut. Itu sudah cukup. Ya, begini aja udah. Itu sudah dinyatakan suci. Kemudian tathiru daili saubil mar'ah. Bagaimana cara mensucikan ya ujung baju wanita di bagian bawahnya? Kan wanita biasanya kan pakaiannya suka apa namanya? Longgar kan sampai ke bawah, kadang-kadang sampai nyapu jalan. Nah, bagaimana kalau ujungnya itu terkena najis? Iwatilah. Nah, cara mensucikannya tidak perlu dicuci. Jadi kalau ujung baju itu terkena najis, lalu nanti ujung baju terkena tanah yang tidak najis, maka tanah yang tidak najis itulah yang mensucikan najis yang ada di bajunya. Gampang kan? Ya, tapi kalau najisnya ya, tapi kalau begitu nyampe rumah ternyata wah ini masih banyak, wah itu malah lain lagi ya. Itu mah tetap harus dicuci. Cuma ujungnya doang kan. Kenapa? Karena ada hadisnya, yaitu begini ya. Faqad sa'alat imra'ah Ummu Salamah. Ada seorang perempuan yang bertanya kepada Ummu Salamah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu Ummu Salamah orang itu berkata, inni imra'atun utilu ya daili wa amsi fil makanil qadr. Kami ini biasa ya wanita yang suka memanjangkan ujung baju dan terkadang kami suka berjalan di tempat yang kotor, maksudnya di tempat yang najis. Bagaimana? Lalu kata Ummu Salamah, ya Nabi SAW bersabda, yutahhiruha ma ba'dahu. Maka tanah yang berikutnya itulah yang mensucikannya. Ya, tanah yang berikutnya itulah yang mensucikannya. Yang selanjutnya, tathiru asfalinali. Bagaimana kalau cara mensucikan ya bawah sandal? Kita pakai sandal atau pakai sepatu nginjak najis. Cara mensucikannya bagaimana? Tidak perlu dicuci, cukup digosok-gosok saja ke tanah. Ya, asal sandalnya atau sepatunya yang di bawahnya tidak bergerigi. Ya, kalau bergerigi gini-gini mana pala masuk. Ya, contohnya seperti sendal kelom yang terbuat dari kayu kan ada tuh ya. Nah, kalau sendal kelom kan bawahnya itu licin. Jadi kalau digini-gini bersih. Ya, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, idza jaa ahadukum al-masjid falyuqallib na'lai. Apabila salah seorang di antara kamu ya pergi ke masjid gitu kan, maka balikin sandalnya. Dibalikin sandalnya, wal yadur fi ma, lalu perhatikan ya di kedua sandal itu. Nah, fa in ra'a hubsan, kalau ternyata dia melihat najis, falya masubil ar, cukup gosok-gosokkan saja ke tanah.
ya, summa yusalli fihim, lalu sholatlah memakai kedua sandal itu. Itu cara mensucikannya. Sandal itu pakai sholat ke masjid karena belum ada alasnya, ya. Boro-boro ini kan, ya masih pasir. Nah kalau kita sekarang bawa sandal langsung dipakai ke sini, waduh, kasihan merebotnya ini. Ya. Karena kondisinya di zaman Nabi masjidnya masih pasir, Pak. Kita juga kalau masjidnya masih tanah, lah bangsa. Masih tanah belum pakai karpet, ya, pakai aja sandal, sholat pakai sandal, gitu ya. Kemudian tatilul ina wala wafihil kalb. Bagaimana kalau bejana dijilat anjing? Cara mensucikannya, kata Nabi, cuci 7 kali dan yang pertama kali pakai tanah. Udah jelas, Pak ya. Bagaimana cara mensucikan kulit bangkai? Kalau kita punya sapi mati, jangan langsung dibuang, sayang. Ambil kulitnya, manfaatkan. Ya, ambil kulitnya, lalu nanti disamak. Sampai ya, daging atau lemak-lemak yang nempel di kulit itu bersih semuanya. Itu namanya disamak. Kata Nabi, idza dubigol ihab faqad tuhura. Apabila kulit bangkai disamak, maka menjadi suci. Maksud suci bukan boleh dimakan. Ya. Aduh, kalau sudah suci berarti boleh digoreng dong, dibikin kerupuk. Nggak boleh, tapi bisa dimanfaatkan, dibikin dompet, dibikin sabuk, gitu kan ya. Itu karena sudah suci. Kemudian tatilul ardi minal baul. Bagaimana kalau tanah terkena air kencing? Nah, itu caranya disiram. Tapi disiram langsung itu kalau tanah. Bagaimana kalau ubin? Ya, sudah ada ubin, anak kita kencing, langsung disiram, walah kemana-mana kalau begitu. Ya, jangan disamain. Jadi kalau masih tanah kan disiram, langsung kan menyerap airnya ke bawah. Tapi kalau sudah ada ubinnya, nah itu dilap dulu, Pak, air kencingnya itu. Pakai lap ya. Dari lap yang ini dilap ini, kemudian pakai air. Setelah dilap itu. Nanti kalau udah ini baru ya dilap lagi. Jadi jangan langsung disiram. Karena lain. Kemudian bagaimana kalau umpamanya ya, samin itu ada apa? Mentega atau minyak yang mengental terkena najis. Bagaimana? Nih kata Rasul begini, ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, tentang yaitu bangkai tikus, ya, sakotot pisamin. Jadi bangkai tikus yang jatuh ke mentega atau minyak yang mengental. Bagaimana kata Nabi? Al-kuha, buang bangkainya, wa mahaulaha, dan mentega yang terkena bangkai tikus itu aja yang dibuang. Jangan dibuang semuanya. Nah, sisanya makanlah. Berani nggak? Ya? Berani nggak? Nah, kalau nggak berani ya udah buang aja. Ya. Nah, ini wadilah ya. Cara mensucikan najis. Udah bisa ya? Nah, coba barangkali ada pertanyaan dulu. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai mandi tadi, kalau wanita mandinya itu najis, tapi kalau dia tidak. Mandi mana aja semua juga. Air kencing. Mandi tadi kalau mandi kan tadi mandi lagi itu tidak apa-apa di sholat tadi itu. Oh enggak, jangan salah dong. Ya, mandi itu cara mensucikannya cukup dicipratin air. Kalau mandi itu, jadi kalau celana kita, ya, celana kita terkena mandi tidak wajib dicuci, tapi cukup dicipratin air. Kata Nabi kan, ambillah air 1 ciduk begini, lalu cipratin, dan kamu benar-benar melihat bahwa air itu mengenai mandi, maka sudah boleh dibawa sholat. Ya sama mandi laki-laki, mandi perempuan sama najis. Ya, dan sepakat para ulama ini tidak ada ikhtilaf. Cuma najisnya najis mukhafafah, najis ringan. Begitu. Ya. Ya. Adabnya nanti insya Allah ada di depan. Jadi setelah kita buang air kecil, kemudian kita cuci.
setelah dicuci itu disunahkan menyimpratkan air ke celana. Paham? Celana kita itu dicipratin air. Itu sunnah. Ketika nanti ada perasaan, duh perasaan saya keluar lagi nih. Begitu lihat basah, oh bukan, ini mah basah air yang dicipratin tadi. Itu untuk menolak was-was. Ya, ada sebagian para ulama setelah kita buang air kecil itu adalah dehem. Nah, maksudnya biar keluar semua. Bahkan ada sebagian lagi ulama diurut, Pak. Ya, ada. Jadi kemaluan kita itu setelah kenyang itu diurut bagian bawahnya itu supaya tidak ada yang tersisa. Itu kan itu. Nah, jadi itu adalah ya untuk menghindari terjadinya was-was adalah disunahkan celana kita dicipratin air. Itu kan? Karena nantinya ini was-was ini termasuk adalah bisikan dari setan. Ya, nantinya ibaratnya kalau setidak perasaan ini. Kemudian kita wudhu lagi. Nanti setelah wudhu lagi, kadang-kadang nanti setan berbisik lagi. Itu kan akhirnya nanti kita bakal jadi sahibul was-was nantinya. Begitu, Ustaz. Ya. Ya, dicepritin air. Jadi habis ini ke celana kita itu dicepritin air begini. Ya. Betul. Itu untuk menolak was-was. Sehingga ketika kita punya perasaan, oh kayak keluar, begitu dilihat basah, oh bukan, sama. Ini basah yang tadi, yang air yang dicipratin. Begitu. Wallahu a'lam. Darah daging sapi dimakan boleh nggak? Darah daging sapi nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu daman masfuhan, darah yang mengalir. Kan ayatnya tadi jelas, ya. Jadi yang diharamkan di dalam Al-Quran itu, ya. Nah, memang ini kan ada 4 ayat, ya. Ada 4 ayat yang menjelaskan haramnya darah, ya, haramnya darah. Nah, kalau dalam 3 ayat, ya. Nah, dalam 3 ayat itu adalah tidak disebutkan. Pokoknya darah aja di 3 ayat. Tapi di dalam surat Al-An'am itu pukoyan, daman masfuhan. Ya, kalau di 3 ayat darah itu adalah haram. Berarti kalau kita melihat ketiga ayat, darah itu baik mengalir ataupun tidak mengalir, berarti yang namanya darah haram. Itu kan ya. Tetapi di dalam surat Al-An'am ini ada daman masfuhan, darah yang mengalir. Dalam kaidah usulnya, idza ja'al hitabu mutlaqan wa fi maudhi'in, banyakkan muqayyad. Nah, maka yutlaqul mutlaq 'alal muqayyad. Apabila ada keterangan di satu ayat atau di satu keterangan adalah mutlak, artinya mutlak itu pokoknya darah aja. Ya, baik mengalir ataupun tidak. Tapi di ayat lain adalah ada muqayyad, dibatasi dengan mengalir. Maka yang ayat yang mutlak tadi ikutkan kepada ayat yang muqayyad. Sebagai contoh, Pak Alwi umpamanya ya jualan HP. Saya pesan ke Ustaz nih, Ustaz, pesan HP dong. Nah, ini mutlak namanya. Ya, pesan HP dong. Berarti HP apa saja. Ketemu lagi, Pak Alwi jangan lupa HP-nya Samsung. Itu muqayyad namanya. Berarti kalau nanti banyak Pak Alwi ternyata nih HP-nya, loh kok HP-nya Oppo? Antum kan bilang waktu di mesin pesan HP, ini juga kan HP. Kan ketemu lagi di jalan, saya udah bilang Samsung. Nah, yang satu muqayyad, yang satu mutlak. Mutlak itu yang penting HP aja, berarti merek apa saja boleh. Tapi ketika ketemu lagi muqayyad, jangan lupa Samsung. Berarti kalau bukan Samsung, nah begitu juga. Dalam 3 ayat Allah menyebutnya hanya darah saja, sedangkan di satu ayat daman masfuhan, darah yang mengalir. Jadi yang haram itu kalau kita motong ayam, motong bebek, motong sapi, darah yang mengalirnya ditadahin, lalu nanti digodok jadi marus, itu yang haram. Ya, adapun kalau punya daging sapi, ya ada darahnya, bahkan tidak dibakar dulu,
langsung aja dikasih kecap kan, langsung dimakan. Kalau doyan silahkan aja. Hah? Ya, darah yang mengalirnya yang haram itu. Darah yang mengalir ketika dipotongnya itu yang nggak boleh. Ya, nggak jadi masalah. Boleh itu kan, ya boleh. Jangankan ini, ya. Pokoknya atau kita makan bakar ikan biasanya, apalagi kalau ikannya ikan mas, begitu dipotek kepalanya masih ada darahnya. Itu kan bukan darah yang mengalir, tinggal kasih kecap aja gak apa-apa itu. Potong sapi ini, darah tidak apa-apa biar nggak keluar. Wah, kalau darah tidak keluar malah nantinya Pak, ya. Hukumnya masih dalam hukumnya itu bisa dimakan kan? Ya, secara kan kata Nabi dalam hadisnya itu apa? Ya, darahnya mengalir. Kan? Jadi makan ya. Pokoknya sembelih pakai apa saja, yang penting darahnya mengalir. Berarti harus keluar darah itu. Gitu ya, jangan dipangkat. Dan nantinya jadi penyakit itu. Ya. Makanya saya dulu ya, waktu saya tinggal di Surabaya, itu kalau tengah malam Pak, itu saya selalu mendengar suara anjing Pak, teriak-teriak, wek gitu kan. Wah, ini apa itu? Setiap malam itu suara anjing. Akhirnya saya penasaran, ya. Akhirnya saya semperin, ternyata anjing itu dimasukin ke karung, digebugin sampai mati. Jangan dipotong. Karena kalau darahnya keluar gak enak gitu, gitu ya. Nah, justru kalau dalam Islam itu darah itu harus keluar. Ya, darah ketika itu biarkan sampai keluar darah itu, jangan dipangkat. Itu ya. Oh gitu. Ya, apa? Jadi kalau darah yang nempel di daging-daging, lah masa tidak apa-apa itu. Ya. Nah, itu yang tadi ya diwadahin, darah yang mengalir diwadahin, ditampung, akhirnya digodok jadi marus, dicampur dengan pecel gitu kan ya. Nah, kalau nggak tahu dikiranya ati itu Pak. Iya kan? Wah, ini banyak atinya. Itu kan? Ternyata marus itu darah itu Pak. Masya Allah itu. Banyak di daerah Jawa itu. Dulu saya punya tetangga, setiap saya potong ayam, potong bebek, itu tetangga selalu ini. Dek, tolong dulu, tar dulu katanya. Mau apain dia Pak? Ini Pak, bawa wadah. Begitu saya motong ditadahin kan. Setiap itu begitu. Akhirnya saya juga penasaran. Akhirnya saya masuk ke rumahnya. Ternyata dipasak. Gitu aja. Nah itu namanya, itu yang diharamkan. Daman maskuhan, darah yang mengalir. Betul. Itu daging bayi yang memang tidak mau ASI ini benar dari bayi dari lahir. Apakah pengalamannya sama dengan yang? Oh iya, kalau bayi dari lahirnya tidak minum ASI, bahkan mungkin makanan-makanan yang lain, itu nggak sama dengan orang dewasa. Ya sama, walaupun baru keluar bayinya ya. Nah ini adalah yang apa? Yang najis yang mukhafafah itu khusus bayi yang makannya hanya ASI saja dan usianya belum lebih dari 2 tahun. Ya, 2 tahun. Nah kalau di kita nggak ada bayi 2 tahun cuma ASI doang. Biasanya sudah dikasih makanan-makanan tambahan. Ya, kalau sudah dikasih makan tambahan, mah pisang atau apa, ya sama kedudukannya seperti air kencing orang dewasa. Sudah cukup? Ada satu lagi. Berarti untuk najis darah itu tidak ada hadis langsung yang mengatakan dari bahwa darah itu haram, tidak ada ya berarti ya. Kalau darah haram, Al-Quran. Iya, Al-Quran. Ya, kalau Quran sudah lebih kuat. Ya. Ada 4 mengenai darah itu, ada yang tidak najis, darah manusia tidak najis. Karena hanya satu yang dikatakan najis yang berdasarkan Al-Quran. Sementara dari 4 pendapat sudah menyatakan darah manusia itu najis. Jadi yang di awal. Oh, begini. Ya, kan ada ihtilaf tentang hukum najis. Nah, ulama yang berpendapat najis, ya darah itu najis,
dia berdalil dengan ayat yang menunjukkan darah itu haram. Ya, kenapa? Karena punya pendapat. Jadi antara haram dengan najis itu adalah sangat identik. Jadi dia pakai kaidahnya kullu haramin najsun. Setiap yang haram berarti najis. Itu maksudnya. Ya, setiap yang haram adalah najis. Nah, kullu haramin najsun, ya setiap yang haram adalah najis. Ini kaidahnya kaidah yang tidak tepat. Ya, tidak tepat. Kalau kaidah yang tepat bukan kullu haramin najsun, tapi kaidah yang tepat kullu najsin haram. Walaysa kullu haram najsan. Setiap yang najis sudah pasti haram. Tapi tidak setiap yang haram najis. Contoh, laki-laki haram pakai emas, najis mas? Tidak, ya. Laki-laki haram pakai sutra, apakah sutra najis? Tidak. Jadi yang benar itu kaidahnya bukan setiap yang haram najis, bukan. Tapi kaidah yang benar setiap yang najis adalah haram. Setiap yang haram, ya bukan najis, bukan. Gitu. Jadi tapi tidak setiap yang haram adalah najis. Jadi kalau yang menyebutkan bahwa darah itu najis, Qur'annya tidak ada, hadisnya tidak ada. Ya, yang ada di Quran hanya menyebutkan darah itu haram. Cuma tadi dari mana? Karena ya banyak kaidah, setiap yang haram berarti najis gitu. Maka menyimpulkan oh berarti darah teh najis. Kenapa? Karena haram gitu. Tapi kan tadi penjelasan sudah saya sampaikan. Jadi ya tidak mesti setiap yang haram adalah najis gitu. Sudah cukup? Ya ibadillah azani alaikum. Kalau masalah fikih ini masya Allah ya, ini betapa sangat luas sekali. Ya, sangat luas. Ini Sahih Fikih Sunnah ini ibadillah. Ya, ini aslinya ada 4 jilid ya. Ada 4 jilid, ini baru jilid pertama. Makanya saya yakin jilid pertama saja mungkin ini gak selesai 1 tahun ini. Ya, jilid pertama, apalagi kita kan sebulannya 2 kali, apalagi kalau kemarin sebulan sekali gitu kan ya. Kenapa? Karena fikih ini sangat luas sekali. Ya, nah insya Allah ya kita masih bab ini nanti insya Allah ini adalah semua fikih ya mengenai tata cara ibadah kita dari A sampai Z, insya Allah nanti akan dibahas dengan tuntas. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan